Mata biru dengan sukarela menyerahkan nyawanya. Mengapa? Dia adalah wanita tercantik di dunia. Tapi siapapun yang melihat wajahnya akan kehilangan nyawanya. Karena Dolandoa masih kecil, dia dikutuk oleh gelang 3 warna. Di gelang itu ada 3 teka-teki. Jika tidak ada yang menyelesaikannya sebelum dia berusia 18 tahun, Dolandoa akan terbunuh oleh kutukan itu. Genghis Khan ingin menyelamatkan putrinya, diumumkan di seluruh dunia. Siapa yang bisa memecahkan 3 teka-teki dengan benar, tidak hanya akan menjadi menantunya, tetapi juga menerima teknologi untuk membuat bubuk mesiu. Selama 10 tahun terakhir, banyak orang datang untuk mencoba kemampuan mereka. Tapi tidak ada yang kembali hidup-hidup. Saat Dolandoa hendak menginjak usia 18 tahun, dan tidak ada seorang pun yang berani datang dan memecahkan teka-teki itu. Sampai hari ini, Pangeran Utong dari negeri tetangga muncul. Sejak kecil, ia sudah mahir dalam bidang sastra dan seni bela diri. Jadi semua orang menaruh kepercayaan padanya. Dolandoa juga melanggar peraturan, mengizinkan Pangeran Utong bertemu secara pribadi. Hasil segera setelah pertemuan, Pangeran Utong kembali menghunus pedangnya. Ternyata dia tidak datang untuk memecahkan teka-teki itu, tapi untuk balas dendam. Beberapa tahun lalu adiknya juga datang untuk memecahkan teka-teki, tapi tidak pernah kembali. Kekuatan gelang 3 warna itu terlalu besar. Pangeran Utong awalnya berniat. Alhasil, Dolandoa kembali mengikatnya. Kemudian dia dibawa ke platform eksekusi. Genghis Khan memberinya kesempatan terakhirnya. Jika Anda bersedia menjawab teka-teki itu, hidup Anda akan terselamatkan. Namun Pangeran Utong hanya ingin mati saja. Tanpa sengaja Dolandoa menyentuh rambutnya. Cincin itu memantulkan sinar matahari. Di bawah mata biru, tiba-tiba beberapa gambar buram muncul. Dia curiga ini adalah kenangan yang hilang sejak kecil. Untuk menemukan lebih banyak petunjuk, mata biru dengan sukarela menjawab teka-teki itu. Saya akan menjawab teka-teki itu. Aku akan menjawab teka-teki itu untuknya. Tunggu, saya akan menjawab teka-teki itu. Tahukah Anda konsekuensinya? Jika gagal, siap dihukum. Padahal mata biru mempunyai status yang rendah. Tapi karena Dolandoa, Genghis Khan masih memberinya kesempatan. Dengan sangat cepat gelang 3 warna itu menyajikan teka-teki pertama. Segala sesuatu di dunia. Apa itu? Lahir dari kegelapan dan mati saat fajar. Mata biru menutup mata. Kemudian muncul di sebuah istana. Dia melihat pertempuran hebat sedang terjadi. Raja berada di ambang hidup dan mati. Kenakan gelang 3 warna di tangan Anda. Dia menerima kekuatan yang mengerikan. Mulailah membalas dendam pada penjajah. Tapi aku baru saja melihat ini. Pendeta itu membangunkannya. Mata biru tidak bisa menjawab. Jadi akan ada hukuman. Saat dia hendak dilemparkan ke dalam air mendidih, bayangan di kepalaku muncul kembali. Raja kehilangan kendali setelah menerima kekuasaan. Ratu menyuruh putranya untuk segera melarikan diri. Dialah satu-satunya harapan negara ini. Saat ini mata biru akhirnya punya jawabannya. Saya mengerti, adalah harapan. Itu harapan. Dia berbicara tentang harapan. Serentak, gelang di tangan Dolandoa akhirnya dilepas. Karena jawabannya benar, mata biru menjadi selebriti dalam semalam. Melihat gelang yang rusak itu, Genghis Khan merasa sangat puas. Bahkan berencana menganugerahkan gelar pada mata biru. Hal ini membuat Jenderal Kaifian marah. Saat pergi, dia sengaja menabrak pelayan istana. Manfaatkan kesempatan itu untuk mencuri pecahan gelang 3 warna. Kemudian serahkan kepada pendeta. Ternyata Kaifian sudah merencanakannya sejak lama. Dia tidak puas dengan pemerintahan Genghis Khan. Saya bahkan tidak ingin melihat kerajaan masa depan diwarisi oleh Dolandoa. Oleh karena itu, dia diam-diam membujuk imam besar. Bantu saya meneliti bagaimana menjadi tubuh berlian yang tidak bisa dihancurkan. Baru-baru ini secara tidak sengaja menemukan kekuatan gelang 3 warna. Jadi curi sepotong untuk pengujian. Hal ini benar-benar berhasil. Namun sayangnya tenaganya masih belum cukup. Imam besar percaya bahwa dibutuhkan 3 potong gelang itu. Keesokan harinya, mata biru dengan tidak sabar datang untuk menjawab pertanyaan kedua. Wanita menjadi cantik karena dia. Pria menjadi gelisah karena dia. Perempuan dan laki-laki mati bersama. Dia membeku menjadi es dingin. Mata biru melihat pemandangan itu lagi. Setelah memakai gelang 3 warna itu, Raja benar-benar kehilangan kendali. Terlepas dari musuhnya, kami melihat semua orang mengayunkan pedang mereka. Pada akhirnya, Ratu pun mati di tangan Raja. Dia menggunakan darahnya untuk membangunkan Raja. Raja, karena penyesalannya, langsung bunuh diri. Dan dia membawa pangeran cilik bersamanya. Itu adalah Master Mata Biru. Baru sekarang dia mengetahui identitas aslinya. Dan jawabannya juga jelas. Mengenakan gelang 3 warna melambangkan harapan. Gunakan gelang darah 3 warna. Mata biru menjawab satu pertanyaan dengan benar. Gelang kedua Dolandoa pun langsung dilepas. Namun kali ini si mata biru tidak senang sama sekali. Tuannya tahu dia tidak bisa menyembunyikannya. Jadi dia harus mengaku, dia awalnya adalah Pangeran Malvia. Tapi karena perintah Genghis Khan, pada akhirnya, rumah itu runtuh. Mata biru tiba-tiba terasa sakit sekali. Orang yang ada di hatiku. Dia sangat membenci dirinya sendiri.
Sementara itu, Kaevian telah mengumpulkan 2 fragmen. Tapi saya mengetahui bahwa mata biru telah hilang. Setelah Dolando mengetahuinya, dia secara pribadi memimpin orang-orangnya untuk mengejarnya. Dia meminta mata biru untuk menjawab pertanyaan terakhir. Mata biru lebih baik mati daripada menyerah. Dolando harus menghunus pedangnya untuk menaklukkannya. Dia bisa memberimu kebebasan. Sebaiknya kau jadi budak. Cahaya beku. Tapi imbalannya akan lebih dingin. Beritahu saya. Menjawab, meski diancam, mata biru masih menolak menjawab. Bahkan untuk menghukum Dolando, mata biru dengan sukarela menyerahkan nyawanya. Mengapa? Inilah kutukan Tuhan untukmu. Wanita yang lebih dingin dari es. Anggrek Doa. Tapi siapa sangka, namanya Dolandoa. Itulah jawaban dari teka-teki ketiga. Dia juga menjadi orang normal. Dunia hitam putih di matanya juga memiliki warna.